saya Vika Anastasia, kelas 10-2 Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hukum Dasar Kimia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dan reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan biji tembaga atau konsentrat sebesar 3,1 miliar ton dengan tingkat produksi sebanyak 100 juta ton per tahun. Konsentrat itu merupakan pasar olahan dari batuan tambang yang mengandung senyawa kimia berupa tembaga, emas, dan perak. Setiap ton konsentrat mengandung 26,5% tembaga, 39,34 gram emas, dan 70,37 gram perak. Bagaimana menghitung kadar emas, tembaga, dan perak dalam senyawa konsentrat tersebut sehingga dapat diprediksi besarnya produksi emas, perak, dan tembaga. Untuk itulah Anda harus memahami hukum dasar kimia. Adapun 4 hukum dasar kimia tersebut, yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum Dalton yaitu hukum kelipatan perbandingan, dan yang terakhir ada hukum Gay-Lussac yaitu hukum perbandingan volume. Mari kita bahas satu persatu hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier. Sebelum membahas lebih jauh perihal hukum Lavoisier, alangkah baiknya apabila kita mengenal Bapak Kimia Modern pencipta hukum Lavoisier terlebih dahulu. Nah, ini dia Bapak Kimia Modern. Sosok yang memiliki nama lengkap Antoine Laurent Lavoisier ini merupakan seseorang ahli kimia yang berasal dari Perancis dan lahir pada tanggal 26 Agustus 1743 dan wafat pada usia 51 tahun pada tahun 8 Mei 1794. Tahukah kamu, walaupun Antoine Laurent Lavoisier mempunyai titel sebagai ahli kimia, tetapi sesungguhnya dia berkuliah di jurusan hukum. Keluarganya termasuk ke dalam kategori kelompok sosial Borgias, dengan ayahnya sendiri berprofesi sebagai seorang pengacara. Meski demikian, sebenarnya sudah sejak muda Antoine Laurent Lavoisier lebih tertarik kepada sains. Maka dari itu, setelah lulus dari fakultas, Antoine Laurent Lavoisier memilih untuk memulai melakukan penelitian di bidang sains. Lalu memilih bergabung dengan komunitas filsuf alamiah di Paris pada tahun 1764. Mari kita lanjut membahas hukum Lavoisier dan sejarahnya. Pengertian hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa adalah hukum yang menyatakan bahwa massa zat dalam keadaan tertutup baik setelah maupun sebelum reaksi adalah tetap atau konstan. Ada pula pernyataan umum mengenai hukum ini, yaitu massa dapat berubah bentuk tapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Salah satu contoh penerapan hukum Lavoisier dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada membakar kayu. Tentu kayu tersebut akan berubah bentuk menjadi abu, arang, atau asap, tetapi massa dari kayu yang sudah terbakar tersebut tidak akan berubah dan total massanya tetap sama. Hukum Lavoisier juga dikenal sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier karena jauh sebelum Antoine Laurent Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa, Mikhailo Lomonosov, ilmuwan dari Rusia, sudah lebih dulu mengajukan ide yang serupa dan telah membuktikannya dalam eksperimen. Adapun ciri-ciri hukum Lavoisier yaitu yang pertama ada memiliki nama lain yaitu hukum Lomonosov-Lavoisier dan hukum kekekalan massa. Yang kedua ada diformulasikan oleh Antoine Laurent Lavoisier. 3. Banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dan dinamika fluida. Yang keempat ada hukum kekekalan massa berperan penting dalam mengubah alkemi menjadi kimia modern. 5. Memiliki bunyi dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Dan yang terakhir ada hukum ini dapat dinyatakan dengan rumus sigma massa reaktan sama dengan sigma massa produk. Yang kedua ada hukum Proust. Hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa kimia adalah tetap atau tertentu. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang sama, meskipun dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan namanya, hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1804. Sehingga melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sehingga ditemukanlah air atau H2O. Hukum Proust juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap.
Adapun ciri-ciri hukum Proust yang pertama yaitu ditemukan pertama kali oleh Joseph Louis Proust. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. 3. Memiliki rumus A banding B sama dengan X dikali AR A banding Y dikali AR B. Yang terakhir, salah satu contoh eksperimen hukum ini adalah reaksi unsur hidrogen dan oksigen membentuk senyawa air, kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dan oksigen bereaksi tetap, yakni 1:8. Salah satu contoh penerapan hukum Proust dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah air. Baik itu air mancur, air hujan, ataupun air terjun. Unsur-unsur penyusun tetap hidrogen dan oksigen. Jadi, meskipun air tersebut berasal dari tempat yang berbeda, tetapi tetap memiliki unsur penyusun yang sama yaitu hidrogen dan oksigen. Yang ketiga ada hukum Dalton. Hukum Dalton adalah hukum yang menyatakan apabila unsur-unsur dapat membentuk beberapa senyawa dan massa salah satu unsur selalu tetap. Perbandingan massa unsur yang lain dapat dinyatakan dalam bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini dirumuskan oleh John Dalton pada tahun 1803, seorang ilmuwan asal Inggris yang juga dikenal sebagai pencetus teori atom Dalton. Hukum Dalton juga dikenal sebagai hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan berganda. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar kimia serta dilandasi oleh hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap, dan hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Adapun ciri-ciri hukum Dalton yang perlu kalian ketahui, yang pertama ada memiliki nama lain, yaitu perbandingan berganda atau hukum kelipatan berganda. Yang kedua ada dilandasi oleh hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap, dan hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Dan yang terakhir adalah dirumuskan oleh John Dalton. Penerapan hukum Dalton dengan adanya hukum ini memudahkan para ilmuwan untuk menentukan perbandingan unsur-unsur bereaksi membentuk suatu senyawa. Contohnya, menentukan perbandingan unsur nitrogen dan oksigen, di mana apabila kedua unsur ini direaksikan akan membentuk beberapa senyawa seperti NO dan NO2. Kedua senyawa tersebut sama-sama terbentuk dari unsur nitrogen dan oksigen. Namun, rasio perbandingan massa yang dimiliki berbeda. Misalnya, pada senyawa NO, rasio perbandingan massanya adalah 28:32 atau 14:16. Yang kalau menurut hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton dapat diubah menjadi bilangan bulat. Dengan begitu, perbandingan unsur nitrogen dan oksigen pada senyawa NO adalah 1:1. Sementara itu, pada senyawa NO2 rasio perbandingan unsur nitrogen dan oksigen adalah 1:2. Dan yang terakhir ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika massanya tetap dan volumenya konstan. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia yang berasal dari Perancis yang bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1808. Itulah mengapa hukum ini dinamakan dengan hukum Gay-Lussac sesuai dengan nama pencetusnya. Hukum ini juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi, reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Adapun ciri-ciri hukum Gay-Lussac antara lain, yang pertama, hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua ada tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun zat yang berwujud padat, karena koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan 0,3 menyatakan perbandingan volume. Yang ketiga ada memiliki rumus P1 T1 sama dengan P2 T2. Dan yang terakhir ada berlaku dalam proses yang bersifat isotorik, yaitu volume gas sama dengan tetap. Penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu ada menggunakan panci presto. Nah, apakah kalian pernah menggunakan panci presto untuk memasak daging? Menggunakan panci presto saat memasak daging ini merupakan salah satu contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suhu kompor dinaikkan, maka tekanan di dalam panci juga akan naik, sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, di mana kenaikan suhu sebanding dengan lurus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. Sekian dari video saya yang mengenai pembahasan hukum dasar kimia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.